Pernahkah kamu dibilang egois, atau sok percaya diri? Atau jangan-jangan, kamu sendiri sering merasa bersalah, karena punya keinginan untuk diakui? Tapi tunggu dulu, apa benar ego itu selalu buruk? Kenyataannya, tanpa ego, kita mungkin gak akan pernah jadi versi terbaik diri kita. Di video ini, kita bakal bahas tentang ego, terutama bagaimana cara mengelola ego agar jadi kekuatan, bukan penghancur. Yuk, kita mulai. Pertama, kita harus pahami dulu, ego bukan sekadar kata untuk menyebut orang sombong. Dalam psikologi, ego adalah bagian dari diri kita yang menyeimbangkan keinginan primitif seperti lapar, atau marah, dengan tuntutan moral atau kata hati. Misal, saat kamu lapar sekali, ego akan bilang, makan sekarang, tapi jangan rebut jatah teman. Atau saat pengen beli HP baru, ego mengingatkan, bayar tagihan listrik dulu. Jadi, ego adalah penengah yang membuat kita tetap waras. Tapi kenapa banyak orang menganggap ego negatif? Karena kita sering menyamakan ego dengan keangkuhan. Padahal, itu cuma satu sisi saja. Ego itu, seperti pisau. Bisa untuk masak, bisa juga untuk melukai. Maka, kita perlu bedakan. Ego yang sehat itu bagaikan tanaman di pot. Akarnya kuat, tapi pertumbuhannya terkontrol. Kamu bisa memupuknya tanpa merusak lingkungan. Ini seperti percaya diri untuk mencoba hal baru, berani bilang tidak saat dimanfaatkan, atau bangga pada pencapaian tanpa merendahkan orang lain. Contoh, bayangkan atlet seperti Lionel Messi. Dia percaya diri dengan kemampuan driblingnya, tapi tetap rendah hati dan menghormati lawan. Sedangkan ego tidak sehat ibarat tanaman liar. Akarnya serakah, merusak apa saja demi ruang. Ini seperti merasa paling benar terus-menerus, menolak kritik sekecil apapun, atau menghalalkan cara untuk diakui. Contoh, bos yang nggak mau dengar saran karyawan, akhirnya perusahaannya bangkrut. Jadi, masalahnya bukan pada ego itu sendiri, tapi cara kita menggunakannya. Pernah dengar kisah Steve Jobs? Dia dikenal sebagai sosok perfeksionis dan keras kepala. Tapi justru egonya itu yang membuat Apple bisa menciptakan produk inovatif. Atau lihat atlet seperti Muhammad Ali. Dulu, dia sering disebut sombong karena bilang, saya yang terbaik. Tapi tanpa kepercayaan diri sebesar itu, mungkinkah dia jadi legenda? Ego yang sehat itu, seperti beban di barbel. Kalau terlalu ringan, ototmu nggak berkembang. Kalau terlalu berat, bahaya cedera. Steve Jobs bilang, tetap lapar, tetap bodoh. Tapi lapar yang dimaksud bukan berarti ngoyo. Ini tentang keberanian mengambil risiko yang terukur. Ego yang sehat memberi kita beberapa hal positif. Pertama, motivasi, keinginan untuk membuktikan bahwa kita mampu. Kedua, resiliensi, tidak mudah menyerah saat dikritik. Ketiga, identitas, tahu batasan dan nilai diri sendiri. Tapi ingat, ini hanya berlaku jika ego diimbangi dengan empati dan kesadaran untuk belajar. Nah, ego jadi racun ketika kita mulai memiliki sikap seperti berikut ini. Pertama, menutup diri dari kritik. Saat seseorang bilang kita salah, langsung tersinggung dan menyalahkan orang lain. Kedua, mengorbankan hubungan, memaksakan kehendak sendiri hingga teman atau keluarga menjauh. Ketiga, tidak mau belajar, menganggap diri sudah cukup hebat, padahal dunia terus berubah. Contoh, narcissistic personality disorder, gangguan mental di mana seseorang butuh pujian terus-menerus dan tidak punya empati. Atau saat kamu merasa paling pintar di kantor, nggak mau belajar skill baru. Saat semua orang mulai menjauh, kamu baru sadar, aku terlalu sibuk terbang sendiri, sampai lupa ada tanah di bawah. Ego yang tidak terkontrol seringkali berasal dari rasa tidak aman.
Orang yang terlalu defensif biasanya sedang melindungi diri dari ketakutan terdalam mereka. Mengelola ego itu seperti memasak. Terlalu banyak garam, masakan jadi tidak enak. Terlalu sedikit garam, hambar, dan kurang greget. Rahasia hidup seimbang adalah cicipi dulu, sebelum menambah bumbu. Artinya, sebelum ambil keputusan besar, tanya diri, apa motivasiku? Apakah ini untuk kebaikan bersama atau hanya ingin dipuji? Jika ragu, minta orang terpercaya untuk mencicipi pendapat mereka. Intinya jadikan ego sebagai teman, bukan musuh. Tapi gimana caranya? Pertama, sadari batasanmu. Tanyakan, apakah saya sedang ingin diakui, atau benar-benar peduli pada tujuan ini? Kedua, belajar menerima kritik. Daripada marah, coba ucapkan, terima kasih masukannya, saya akan pertimbangkan. Ketiga, berkaca pada kegagalan. Ingatlah bahwa semua orang pernah salah. Justru itu kesempatan untuk tumbuh. Keempat, praktikkan empati. Sebelum memutuskan, tanya, bagaimana perasaan orang lain jika saya lakukan ini? Contoh, aku dulu sering ngambek kalau karyaku dikritik. Tapi sejak belajar memisahkan antara diriku dan karyaku, aku jadi lebih berkembang. Jadi, ego itu seperti api. Kalau dikontrol, bisa menghangatkan dan memberi cahaya. Tapi kalau dibiarkan liar, bisa membakar segalanya. Yang penting, jangan sampai kamu membenci diri sendiri hanya karena punya keinginan untuk dihargai. Selama kamu tetap terbuka dan mau belajar, ego bisa jadi pendorong terbaik menuju versi terbaikmu. Ego bukan musuh, kitalah yang memutuskan bagaimana menggunakannya. Jika kamu setuju, tulis di komentar, "Ego is my friend." Jangan lupa subscribe untuk konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.